Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali berjumpa bersama saya Edi Irawan, host podcast Suara PKB Jemberana bersama Bapak Haji Yunus sebagai Ketua DPC PKB Jemberana. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mas Edi atau lebih dikenal Nang Edi Irawan yang cukup familiar. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih Pak Haji. Ya, Alhamdulillah, hari ini tema podcastnya adalah janji dan realitas 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Jemberana di mata PKB. Nah, ini kan luas cakupannya Pak Haji ya. Kita tahu bahwa PKB adalah partai pengusung, salah satu partai pengusung Bupati Kembang Hartawan dan Bapak Patriana Krishna. Di 100 hari ini, apa dalam penilaian Pak Haji terkait dengan kinerja beliau yang sudah mampu direalisasikan? Atau mungkin masih banyak PR pastinya Pak Haji. Gimana Pak Haji? Terima kasih Nang Edi ya. Sebelumnya agak tegang ini Pak Haji. Tidak tegang. Tetapi memang kita harus berkata jujur. Karena jujur itu yang mahal untuk tahun-tahun ini ke depan ya, ke depan. Kenapa? Saya harus jujur ini. Kan minta jujur ini. Saya selaku ketua sekaligus mewakili dari rekan-rekan. Walaupun partai pengusung Pak ya, harus terbuka Pak ya. Terbuka iya dong. Hari ini susah kalau tidak terbuka. Jadi kalau sudah terbuka untuk kedepannya kita akan lebih cerah tentunya ya. Tadi Mas Edi nanya ke kami selaku partai pengusung terkait dengan kinerja yang sudah dilakukan pemerintah sekarang. Artinya Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kan begitu. Saya jujur sangat apresiasi di 100 hari kepemimpinan beliau ini. Kenapa? Saya lihat tidak punya jargon sat-sat, tapi kelihatannya kok sat-sat begitu. Nah, itu luar biasa bagi saya. Tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurangi makna yang saya tangkap. Beliau saya lihat dua tokoh ini kelihatannya santai, tapi pasti ya. Pasti begitu. Ya, langkahnya pasti. Bahkan saya selaku partai pengusung, kok sudah ini mau dilakukan lagi? Apa ya? Ternyata beneran. Dari pertama yang sudah kita rasakan itu bantuan mobil, coba ya, belum sampai 100 hari. Padahal kita tahu sudah defisit anggaran Kabupaten Jemberana ini relatif dengan tanggung jawab program-program beliau visi misinya beliau, sehingga beliau itu berusaha mencari komunikasi sehingga apa yang beliau lakukan dengan Pak Wakil dan beserta jajaran benar-benar sesuai dengan janji politiknya dan tidak melanggar ketentuan. Nah, itu yang penting, ya. Tidak melepaskan dari tanggung jawab sebagai bupati wakil bupati, yang mana kehati-hatian tetap beliau lakukan demi selamatnya kita bersama. Wah, ini ya gangguan istri dari beliau Bu Haji. Terima kasih Bu Haji. Itu pendamping yang ibaratnya setia, wanita itu setia, dan wanita itu makhluk terkuat di dunia. Salah satunya istri saya. Yang selalu support ya. Baik Pak Haji, menyambung dari Pak Haji sempat menyampaikan ada poin-poin dari program-program yang diprogramkan oleh Bupati pada saat kampanye. Salah satunya tadi disampaikan ada mobil pick-up untuk masyarakat adat. Kalau tidak salah saya mengingat bahwa ada 24 program unggulan dari pasangan Bupati Bang Ipat ya. Tadi sudah disampaikan satu. Kita tahu PKB ini adalah partai pengusung yang juga berbasis nasionalis religius gitu. Pasti latar belakang pemilihnya itu banyak didominasi oleh umat Muslim begitu. Tentunya kan itu bentuk pengawalan program-program itu pastinya ada semacam yang saya tahu ada poin-poin
dari program-program Bupati itu yang mengena kepada apa namanya, program-program keumatan seperti itu. Tadi mobil sudah. Iya. Kalau mobil itu bukan, mohon maaf, bukan hanya untuk. Jadi untuk umum Pak Haji ya. Untuk umum. Ini biar masyarakat luas Ya, juga tahu. Jadi ya. keperuntukan untuk mobil itu tidak hanya untuk satu umat saja, tapi sifatnya luas untuk masyarakat Kabupaten Jembrana. Memang dikhususkan untuk masyarakat desa adat, tapi yang di Fungsinya, sana lokalisasi di masyarakat tadi itu kan ada agama lain. Betul, Nanti betul, bisa Pak. dikerjasamakan. Artinya bisa difungsikan. Ada bersama. juga yang sudah beberapa kali diinformasikan melalui media sosial, rumah singgah Pak Haji ya. benar. Rumah singgah yang itu juga mungkin sudah berdampak secara langsung Pak Haji ya? Secara langsung. Dan itu saya pernah ada yang nanya ya kepada kami terkait dengan rumah singgah itu, bahwa rumah singgah apakah hanya khusus untuk saudara kita yang sakit dari Jembrana? Ternyata tidak. Ternyata juga tidak. Karena mungkin kalau nunggu yang sakit, mudah-mudahan ya kita semua sehat ya. Betul, tidak ada yang ingin sakit, tetapi kalau sudah namanya dikasih ujian, tentunya kita akan juga merasakan kebutuhan itu, sehingga ketika dari saudara kita yang sakit, keluarga itu bisa memanfaatkan rumah singgah itu. Jadi tidak hanya menyediakan rumah singgahnya saja, tapi menyediakan operasional mobil antar jemput pasien. Ya, itu juga. Jadi luar biasa. Dan juga mereka kaula muda yang punya keinginan ngurus mau sekolah atau kuliah, atau ngurus surat-surat untuk sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan dan sebagainya, boleh menginap supaya tidak ada biaya tambahan nginep di hotel, itu bisa dimanfaatkan. Tidak dibebankan biaya di sana. Tidak, gratis, ya, total gratis. Ya. Dan kami lihat dari program yang ada juga yang telah disampaikan bahwa sudah terrealisasi itu, kalau tidak salah adalah apa namanya, UMKM. Nah, UMKM apa namanya? Rombong apa Bukan, bedah warung. Bedah warung. Bedah warung untuk pelaku UMKM kekinian. Nah, itu kebetulan juga ada kaitannya dengan sampean sebagai Komisi 2 itu Haji ya. Oh iya, kita dorong itu. Kita dukung program Bapak Bupati terkait bedah warung, karena bagaimanapun itu memang tidak menyentuh kepada seluruh masyarakat Jembrana, yang kecuali yang punya usaha-usaha, unit usaha kecil, menengah, dan patut untuk kita dahulukan dengan program yang sederhana ini. Mudah-mudahan dengan didukung dengan anggaran yang cukup, nantinya banyak yang bisa dilakukan oleh Bupati terkait dengan pendampingan kepada UMKM dengan sekaligus dibantu bedah warungnya. Sehingga berdampak secara masif kepada masyarakat. Dan saya selaku partai pengusung rasanya ingin mendorong itu kepada Bapak Bupati dan Pak Wakil, supaya memang khusus kabupaten ya, tetapi kalau bisa dimulai dari barat semakin ke tengah, kemudian ke timur. Jadi ada pemerataan ya. Mudah-mudahan seiringnya waktu dan didukung dengan anggaran yang cukup, mudah-mudahan bedah warung untuk pelaku pengusaha UMKM bisa lebih dirasakan lagi. Itu harapan saya. Dan ini juga ada program yang lagi gencar-gencarnya disampaikan oleh Pak Bupati, yaitu terkait dengan dana talangan untuk tenaga migran, atau apa istilahnya? PMI. PMI. Ya, benar. Itu sempat menjadi gunjingan kan, jadi pertanyaan, apa mungkin Jembrana mampu seperti itu? Insya Allah di 100 hari ini Pak Bupati dengan keseriusan kita bersama yang didukung dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Jembrana untuk menginisiasi itu, yang sangat-sangat mendapatkan apresiasi yang positif. Bukan hanya dari kabupaten kita, tetapi kabupaten lain memberikan apresiasi. Dan ini menjadi tantangan Pak Bupati ya, ini ya. Karena ini menjadi program yang pertama mungkin di Bali ya. Ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan pelaku PMI ini, khususnya di kalangan muda yang belum pernah ke luar negeri atau ke pesiar, kapal pesiar,
jangan khawatir, yang memang sudah punya keinginan itu silahkan mendaftarkan diri Anda. Insya Allah akan ditalangi untuk mendapatkan yang namanya job letter, sampai dapat job letter itu. Dan nantinya tentunya ya harus serius ya memanfaatkan dana itu, karena itu untuk pembangunan bersama. Toh, mari. Oke, Mas Sadi, ini mumpung boleh diminum lagi ya? Boleh. Ini hangat kuku ini ya. Sudah. Alhamdulillah, nikmat ya. Ya, alhamdulillah. Ngobrol dengan sosok cerdas seperti beliau, muda ya, pengalaman beliau walaupun muda luar biasa. Wah, tidak hanya menjadi sosok ketua partai, beliau juga sudah 3 periode ini menjadi anggota legislatif. Tapi menyambung lagi Pak Haji, tadi kan kesannya indah-indahnya saja di program yang sudah direalisasikan. Tetapi ada tantangan PR yang luar biasa banyaknya, yang akan wajib dilakukan oleh Pak Bupati. Anda sebagai ketua partai pengusung beliau dan termasuk wakil ketua Komisi 2 sekretaris ya. Dari 24 gambaran program yang disampaikan itu, kami ingin menanyakan Pak Haji, karena ini ada titipan pertanyaan dari masyarakat, dari netizen, dari konstituen. Ada program loloan Tempo Dulu. Ya, ada Zaman lama. Zaman lama, ada santri harmoni, ada sunat massal. Itu haji, itu menjadi pertanyaan, dan masih banyak program-program lain yang belum terrealisasi. Dari 24 ya? Iya, walaupun fase kerjanya Pak Bupati baru 100 hari, tapi sudah relatif jalan. Terkait dengan tantangan ke depan ini, dengan basis anggaran yang divisit ini, kira-kira pandangan Pak Haji Silang, supportnya apa? Begini, optimiskah Anda meyakinkan Pak Bupati itu mampu menjalankan program yang ada tersebut? Satu hal, gimana Pak Haji? Gimana? Sederhana. Kasih clue lah kita. Ya, clue itu memang kalau kita pikir bahwa program yang belum terlaksana itu, tetapi kan ada sudah niat. Dimulai dari awal, bukti 100 hari kerja nyata ini sudah hampir 4-5 program. Ada 5 tahun tantangan ke depan, 4 tahun berjalan ini, saya yakin tentunya dimulai bukan hanya dari seorang bupati terpilih atau wakil bupati terpilih, tetapi semua unsur harus mendukung. Beliau ini bukan bupatinya partai politik. Memang berangkatnya dari partai politik, tapi hilangkan itu. Harus merangkul semua. Harus merangkul. Bahwa beliau itu miliknya orang Jemberana. Betul. Dan masyarakat Jemberana jangan pikir sempit. Bahwa sing rago, partai rago, nggak ada begitu. Cara berpikir kebangsaan itu ketika beliau sudah memimpin Jemberana, maka hilangkan ego sektoral kita, bahwa beliau adalah milik kita bersama. Kalau itu dilakukan dari top down-nya, berpikirnya bahwa saya bupati, wakil bupati, pemimpin Jemberana untuk semua, kemudian di bottom up-nya bahwa bupati yang terpilih adalah milik saya semua. Jadi saatnya kita berangkul. Saatnya kita berangkul. Saya yakin bukan hanya 24, 50 pun akan tercapai kalau sudah dari pemerintah dan masyarakatnya. Kalau mendengar apa yang diucapkan Pak Haji, kita optimis mendengar. Harus optimis. Tetapi ini tantangan buat Pak Haji juga untuk selalu membisiki, mengingatkan, lebih-lebih PKB itu punya 2 kursi yang notabene punya posisi strategis sebagai pengingat bupati. Nah, pertanyaannya nih Pak, sebelum dijawab dulu, pertanyaannya, apakah selama ini DPR harmoni nggak dengan Pak Bupati? Selama ini, karena biasanya politik itu kalau sudah clash gitu biasanya dari sudut pandang kita selaku politik dan sekaligus juga masyarakat umum ya,
Alhamdulillah hubungan kami eksekutif legislatif sampai hari ini di Harmoni. bawah kepemimpinan Bapak Bupati sesuai jargon yaitu tetap masih dalam kondisi harmoni. Harmoni. Ya, soal ada hal-hal yang keterkaitan kepentingan masing-masing itu sebuah Dinamika ya? dinamika politik dan itu tidak mungkin akan hilang begitu saja karena sebagai kontrol kita. Betul, baik. Kalau tidak kita sebagai kontrol maka balance untuk sebuah kepemimpinan tidak akan jalan. Kita harus sebagai pengontrol juga harus tak henti-hentinya memberikan masukan untuk majunya Jembrana ke depan. Jangan dianggap ketika kita kontrol tajam itu dianggap tidak suka likes and dislikes, tidak. Kalau kita bicara sama politisi itu memang enak gitu, seru. Tetapi ini butuh apa ya? Ya, butuh pembuktian. Pembuktian. Saya pun Mas Edi, saya pribadi ini tak henti-hentinya kepada pelaku politik juga mengajak, ayo kita dukung bareng-bareng. Kemudian tak henti-hentinya juga pada Bupati terpilih dan Pak Wakil Bupati, ketika ada masukan masyarakat, saya tidak malu untuk memberikan masukan kepada beliau. Ini ada pertanyaan juga lagi selalu dipertanyakan oleh masyarakat kepada LJL. Ya banyak hal lah. Kemarin kami mendengar, apakah program-program positif pemerintah dahulunya sebelum beliau yang positif itu apakah akan dilaksanakan kembali atau dianggap beda warna yang program yang baik yang lama dihapus? Contoh, kemarin ada pertanyaan, Pak, kira-kira program kegiatan lomba hadrah, pengajian dan sholawatan itu di zamannya Pak Bupati yang sekarang itu akan diadakan lagi enggak gitu? Ini partai PKB ini juga akan selalu menjadi dicerca oleh pertanyaan itu. Kira-kira gimana nih pandangan Pak Haji selaku? Baik, saya jawab. Iya. Melihat dari kinerja Bapak Bupati sampai saat ini, beliau itu komunikatif di antara keumatan itu nyambung. Jadi hal yang positif di zaman dahulu, di zamannya Bapak Bupati sebelumnya, tentunya terkait yang dirasakan oleh umat yang ada di Kabupaten Jembrana, kami yakinkan untuk tetap diteruskan. Kami yakinkan selaku partai pengusung, mau Kristen kah? Program yang baik di keumatan itu yang dilakukan Bupati sebelumnya, kemudian mau Muslim kah? Atau Konghucu kah? Atau Buddha? Atau di Hindu sekalipun, saya yakin selaku partai pengusung, saya tak akan henti-hentinya demi kerukunan keumatan, Bhinneka Tunggal Ika, mari kita sambung rasa tetap harus dilaksanakan dengan catatan didukung dengan anggaran yang ada. Begitulah. Betul. Saya optimis. Ambil yang positif, buang yang negatif. Auranya kan luar biasa Pak Haji. Nah, ini ngomong rileks lagi nih Pak. Boleh. Dalam 100 kinerja Bupati ini pasti juga akan menimbulkan perasaan senang dan tidak senang. Biasa kan politik begitu Pak Haji. Ada juga suasana apa ya? Kita tahu Pak Bupati hari ini setiap hari Sabtu itu membuka semacam open house kalau nggak salah. Nah, kira-kira produktivitas Bupati hari ini ke umat, gitu, ke masyarakat itu sudah di kacamata PKB khususnya Pak Haji itu sudah baik atau perlu ditingkatkan Pak Haji? Baik. Kadang-kadang kan masyarakat tuh mohon maaf menggoreng-goreng narasi politik itu luar biasa gitu karena kesibukan lain sebagainya, alasan tidak dekat dengan masyarakat begitu. Menurut Pak Haji ini sosok kembang hartawan dengan Patriana Krishna ini hari ini di saat sudah baguskah di mata masyarakat versi Pak Haji ini? Versi saya. Ya versi Pak Haji dulu. Ya, oke. Ayo. Jujur loh Pak Haji ya. Jujur. Ya, komunikasi
semua, kalau saya semua tanpa terkecuali seseorang itu akan dirasakan manfaatnya plus minusnya itu ketika sambungan. Kalau bahasa kita sambungan rohani, ya kan, sambungan hati. Tetapi kalau di politik bahasa sambungan rohani kan itu di agama. Tapi di politik adalah sambungan komunikasi. Ketika itu berjalan dengan baik, maka tidak ada yang harus kita ragukan. Kalau sudah sambungan komunikasi di politik nyambung, saya yakin dengan adanya kita bersama, dan saya sampai saat ini komunikasi, sampai minta jujur kan ke saya, komunikasi baik. Artinya sudah relatif baik ya. Relatif baik. Oke. Soal ada hal yang harus saya sampaikan, tentunya sudah pasti. Ya. Ketika itu kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Itu maksudnya. Dan perlu diingat, Nang. Ya, gimana? Sebaik-baik kita bekerja, ya, sebaik-baik kita bekerja, mau di mana saja profesi kita itu, pasti ada yang suka dan tidak suka. Pasti ada yang suka maupun tidak suka. Dan itu sudah hasanah kita sebagai makhluk hidup, makhluk sosial biasa itu. Sekarang yang penting kita tetap maju bekerja untuk kepentingan bersama. Itu aja. Intinya sinergitas antara pemerintah dengan masyarakatnya harus terjalin dengan baik. Dan itu kalau mau, mohon maaf, mau bagus perjalanannya pemerintahan itu ya harus dijaga. Dan komunikasi kami juga memohon dan berharap masyarakat juga harus berani mengkritisi bupati, kan begitu. Iya, saya kan bilang, selalu bilang untuk siapapun, pemimpin terutama, harus siap dikritik maupun diriku. Diriku harus punya 3M. Nah, itu, apa itu Pak? Apa itu? Mendengar ya. Ini kalau sudah mendengar, kemudian harus mampu melihat. Apa ini dengar, kita lihat maksudnya. Begitu lihat, wah, ya harus ada solusi apa? Melaksanakan. Dari hasil yang kita dengar, dari hasil yang kita lihat, sebuah kenyataan di masyarakat, ya kita selaku pemimpin harus berani mengambil tindakannya, itu melaksanakan. Begitu. Oke, sederhana. Ada pesan moral dari sekaligus mungkin peran peran politik yang wajib didengar oleh Pak Bupati dan Pak Wakil. Coba kita nggak ada pesan apa biar didengar langsung oleh Pak. Pertama harus 3M. 3M. Nah, apa? Mendengar. Jadi Pak Bupati wajib mendengar, Pak Bupati. Harus mendengar. Perlu kesah masyarakat, masukan. Harus dekat ya. Harus dekat. Mendengar ini bukan hanya sifatnya yang kecil, tapi umum. Ya umum yang mendengar. Bukan hanya pendukungnya saja ya. Bukan, jangan hanya semua ya. Semua ya. Setelah didengar, sajo apa sing nih, kan harus dilihat. Harus datangi, kita datang, melihat itu harus dengan datang. Tidak dilewati, ada jalan berlubang, dilewati. Ya jangan, kalau dilewati berarti kan dilihat. Begitu. Harus dilihat, harus melihat kenyataan. Wah, ternyata ini harus butuh bantuan. Kalau sudah tahu, harus peka. Ya harus M yang terakhir. Melaksanakan. Tentunya melaksanakan ini tidak ngawur, ada rambu-rambu dan koordinasi. Ada koordinasi di sana, tapi harus berani. Begitu. Itu pesan. Mau diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, harus dijalankan. Artinya bentuk kritis PKB kepada pemerintah, walaupun PKB adalah partai pengusung, tidak segan-segan memberi masukan, tidak sebatas lip service basa-basi semata, sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Nah, ini luar biasa apa yang disampaikan Pak Haji. Mudah-mudahan menjadi pesan yang mampu nanti dijalankan oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati dalam memimpin Jemberana menuju Jemberana yang lebih maju. Pastikan bahwa kita dukung kepemimpinan Pak Kembang dan Pak Ipat menjadikan super power Jemberana ini di mata Bali dan mata Nusantara. Nah, artinya
membawa masyarakat yang bermartabat Tabat. Nah, dan kehidupannya harmoni. Begitu. Ya, baik saudara-saudara, demikian podcast pada hari ini, episode hari ini. Mudah-mudahan menjadi kesan dan hikmah buat kita semua, terkhusus Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Edi Irawan dan Ketua DPC PKB Bapak Haji Muhammad Yunus pamit, sampai ketemu di episode berikutnya dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi Santi Om.